Topik vegetarian kita sudah sampai di bagian tentang karma langsung dan tidak langsung. Ini juga salah satu alasan yang sering saya temukan ketika kita diskusi tentang vegetarian, khususnya untuk yang kontra ya. Mereka mengatakan bahwa makan daging itu tidak ada karma langsungnya gitu. I think it's correct sih. However, saya pengen nambahin bahwa mau disebut karma langsung atau tidak langsung, pembunuhan itu tetap terjadi. Kita yang mengonsumsi tentu tidak secara langsung gitu. Tapi pembunuhannya tetap ada. Nah, ini juga untuk ngajak ya teman-teman, kalau kita makan di tempat seafood, tentu saja kamu harus tahu ya, kamu kalau mau mempraktekkan ajaran Buddha, kamu harus hindari atau jangan ya pesen yang hidup, karena secara langsung kamulah penyebab pembunuhnya. Itu mungkin yang dimaksud ada karma langsungnya, karena kita yang merintah. Sedangkan kalau udah daging yang sudah tersedia, kita beli atau kita pesen untuk di restoran misalnya, itu kan memang sudah tersedia. Tapi however gini, ada karma langsung atau tidak langsung, tetap saja ada hewan yang terbunuh. Nah, gini, vegetarian juga tidak mampu, atau sampai saat ini gini, praktek vegetarian itu kan sudah ribuan tahun. Kalau kamu perhatikan sejarah hidup Buddha, kamu akan lihat selain murid-murid Buddha, itu juga ada para pertapa dari kaum Jain, dan dikatakan mereka itu praktek vegetarian. So, vegetarian practice itu sudah lasted atau sudah berlangsung ribuan tahun. Tapi tetap aja ya, hewan-hewan itu nggak selamat. Jadi pembunuhan itu tetap terjadi meskipun praktek vegetarian itu sudah ada sejak dulu. Saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami bahwa kampanye vegetarian atau pro-vegetarian di agama Buddha khususnya ini kan sama ya, setara dengan kampanye-kampanye positif lainnya. Contoh misalnya kampanye pengurangan sampah plastik. Sampai saat ini loh, udah lama loh, udah bertahun-tahun itu kampanye pengurangan sampah plastik, tapi tetap aja banyak orang yang pakai sampah plastik, akhirnya menimbulkan sampah plastik. So, kampanye pengurangan penggunaan plastik kan kampanye yang positif, mengurangi sampah. Nah, kampanye vegetarian atau vegetarian ini, pro-vegetarian ini kan sebuah kampanye untuk mengurangi pembunuhan. Buat saya ini perbandingannya apple to apple. Artinya kalau kita mengkampanye atau mendukung pengurangan sampah plastik, ya, idealnya kita sebagai Buddhis juga mendukung praktek vegetarian, karena ini sebuah upaya, sebuah usaha untuk mengurangi pembunuhan langsung. Memang belum ada hasilnya, artinya sampai sekarang masih ada makhluk atau hewan yang terbunuh. Simply, kenapa? Karena ada hukum permintaan dan penawaran. Kalau simpelnya gini, karena ada yang minta, maka barangnya tersedia. Kalau tidak ada yang minta, barangnya kan tidak diproduksi. Di abad ini, di tahun ini, itu sudah banyak produk yang sudah tidak dibuat, sudah tidak ada. Simply why? Gak ada permintaan. Contohnya apa? Walkman. Nah, kalian yang millennials tahu Walkman gak? Mungkin karena kita beda zaman ya, beda generasi. Walkman itu tuh alat, kamu bisa googling aja, lihat gambarnya. Jadi zaman saya itu sebelum ada iPod, itu ada yang namanya Walkman. Jadi itu kita bawa kaset kemana-mana untuk dengar lagu. Sekarang, coba kamu mau beli Walkman untuk denger musik pakai kaset, masih ada apa enggak? Oke, mungkin ada, tapi seberapa banyak produksinya? Contoh lain, film untuk motret. Orang sekarang rata-rata sudah pakai kamera digital. Artinya, produksi membuat film motret juga makin berkurang. Dan kemungkinan apakah akan hilang, lenyap? Bisa jadi. Di dunia ini kan sudah banyak produk yang sudah tidak dibuat, sudah discontinue, sudah tidak ada produksinya lagi. Simply because nobody needs it or buys it.
Jadi karena sebuah produk sudah tidak dibutuhkan, orang tidak bikin lagi. So, kalau kita lihat sisi ekstrimnya bahwa hilang pembunuhan kepada hewan, bisa ketika sudah tidak ada permintaannya. Tapi selama ada permintaan, maka pasti ada penawaran. Jadi hukum ini kan muternya bolak-balik nih. Jadi yang mana mesti berhenti dulu? Yang pemotongan hewannya atau yang makannya? Karena pemotongan hewannya itu tidak dapat kita kendalikan, yang dapat kita kendalikan adalah nafsu kita kepada makanan. Jadi dengan berpraktek vegetarian, mengurangi makan makanan yang mengandung daging, kita secara tidak langsung berupaya untuk mengurangi pembunuhan. Meskipun nyata sampai sekarang belum berhasil. It's just a campaign. Satu lagi ilustrasi seperti ini. Kayak gini deh. Ini saya dapat penjelasan dari Bante Dhammika di bukunya tentang to eat or not to eat meat. Jadi ilustrasi beliau bagus sekali seperti ini. Mobil, kalau kita nyetir, itu ada kemungkinan untuk kecelakaan. Pasti nggak? Oh jangan pasti. Ada kemungkinan untuk kecelakaan. Karena ada kemungkinan untuk kecelakaan, maka mobil itu dilengkapi dengan berbagai sistem untuk mengurangi dampak kecelakaan. Misalnya ada rem. Nggak kebayang mobil nggak ada rem. Atau di luar atau di jalan. Di jalan itu ada sistem untuk mengurangi kecelakaan. Ada zebra cross untuk orang nyebrang. Ada lampu lalu lintas. Ada rambu-rambu yang mengatur. Atau kalau kamu lihat kadang-kadang di Indonesia itu ada pertigaan yang cukup tajam, lalu di sana dipasang sejenis cermin ya, supaya kita tuh bisa ngelihat sisi yang lain. Kawan-kawan, itu kan semua dilakukan dalam rangka upaya mengurangi kecelakaan atau mengurangi dampak dari sebuah kecelakaan. So simply, praktek vegetarian atau mendukung praktek vegetarian itu sama seperti itu, mengurangi dampak pembunuhannya, mengurangi pembunuhannya. Memang belum berhasil, belum sukses lah. Tapi kalau kita turut mengkampanyekannya sedikit demi sedikit, tentu itu mungkin akan terjadi. Tapi ya kamu nggak usah mikir juga sih, mungkin di kehidupan kamu masih ada hewan yang dibunuh. Most probably, we don't know, bahwa suatu saat nanti hewan-hewan sudah tidak lagi diternak untuk dibunuh dan diambil dagingnya, seperti produk-produk yang sekarang sudah tidak lagi diproduksi. Kenapa? Karena tidak ada permintaan. Jadi praktek vegetarian ini mengurangi atau sebuah kampanye untuk mengurangi pembunuhan. Apakah cocok dengan agama Buddha? Tentu sangat cocok. Kenapa? Sila pertama kita adalah aku bertekad menghindari pembunuhan. Dan bahkan di salah satu sutta itu tercatat jelas